Kontroversi mengenai sindiran uang nafkah yang melibatkan Sarwendah dan kekasihnya Giorgio Antonio kini memasuki babak baru yang menggelitik. Setelah resmi mengunggah video permintaan maaf kepada publik, pasangan ini terpantau mendadak menghentikan aktivitas siaran langsung mereka di media sosial. Absennya kedua figur publik tersebut seketika menjadi sorotan tajam netizen yang budiman yang menyadari perubahan drastis pada rutinitas harian mereka. Melihat hilangnya siaran langsung tersebut, netizen yang berbakti di media sosial beramai-ramai mulai menghitung rincian kerugian finansial mereka secara satir. Perhitungan ini merujuk pada klaim sombong sebelumnya yang menyebut nominal 200 juta rupiah bisa didapatkan dengan mudah hanya dalam waktu setengah jam. Berdasarkan kalkulasi tersebut, absennya mereka selama 2 hari diperkirakan telah melenyapkan potensi pendapatan hingga belasan miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat belum videonya Koruben yang dia diinterview di Brownies? Dia masih membela Sarwendah. Dia masih bilang bahwa ibunya anak-anak itu tidak akan seperti itu. Gue tahu ibu anak-anak itu seperti apa hatinya. Kalau nggak ada yang ngomporin, dia nggak akan seperti itu. Gila. Setelah cerceran yang dilontarkan dari mulut si Sarwendah itu, dibilang cong, laki-laki nggak bertanggung jawab, nggak nafkahin, ngondek. Mulia banget hati Koruben, masih bisa tenang, masih bisa membela. Kelihatan banget dia tuh sayang banget sama Sarwendah loh. Dia tuh sebenarnya cinta banget sama si Sarwendah. Koruben, menurut gue nih ya, segimanapun buruknya orang di sekitar kita, jeleknya mulut orang di sekitar kita, kalau kita punya pondasi yang kuat, punya komitmen dengan diri kita sendiri bahwa kita nggak akan seperti itu, gua rasa itu nggak bakalan sampai seperti itu sih, sampai mengelontarkan kata-kata yang memang nggak wajar banget. Istilahnya kan, Koruben yang udah memberi dia makan selama ini, memberi dia hidup, memberi dia panggung, memberi dia ketenaran, memberi hidup yang nyaman. Selama dengan Koruben dia nggak bekerja, jadi ibu rumah tangga doang, nikmatin duit doang. Menurut gue ya memang dari dulu udah begitu, dari orok mungkin dia udah seperti itu. Telan pabrik, setelah nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih panutan yang baik, ya akhirnya kembali lagi seperti itu. Malu-maluin orang Cina. Karena lo ketemu dia di jalan, mau diapain? Mau diapain tuh perempuan seperti itu? Gue kesel, gue mau bujokin. Bujokin gitu, gue ketemu. Ruben Onsu banyak sekali mendapatkan dukungan dari teman-teman selebritis. Ini tidak mengherankan karena seorang Ruben Onsu ini adalah salah satu selebritis dan presenter papan atas yang tidak pernah neko-neko. Dia tidak pernah membuat sensasi, dia tidak pernah mengganggu orang lain. Jadi tidak heran kalau zaman sekarang ini banyak sekali teman-teman artis dan juga masyarakat yang mendukung seorang Ruben Onsu. Bahkan ketika ada sesuatu atau seseorang yang mencoba untuk mencibir dia lewat sosial media, tentu saja teman-temannya dan juga para penggemarnya itu tidak akan terima. Seperti itu ya guys ya. Jadi semangat untuk Koko Ruben. Gini nih, kalau permasalahan rumah tangga ada orang ketiga yang tahu masalahnya apa. Seharusnya di dalam rumah tangga itu yang harusnya suami dan bukan masalah siapa yang benar atau siapa yang salah ya. Tapi ya namanya 2 orang kerja sama tim, ya ada yang jadi suami, ada yang jadi istri, pasti ada masing-masing punya giliran benar dan salahnya. Iya, walaupun Ruben dan Sarwendah ini pernah jadi suami istri dan sekarang sama-sama mantan, dalam kerjasama sebagai suami istri pasti mereka pernah terlibat salah, dan di sini ada orang ketiga yang terlibat. Siapa? Netizen. Ini ya Allah, kasihan Sarwendah dihujat satu Indonesia. Tenangkan hatimu Wen, aku tim netizen yang mendukung Ruben. Ya kan, kalau ada orang yang ketiga yang tahu pasti ada yang pihak didukung, ada pihak yang disalahkan. Semoga kedua belah pihak sekarang dapat giliran untuk introspeksi diri masing-masing, ya entah itu Ruben Onsu atau Sarwendah, ya punya cara mereka untuk ketemu titik di mana mereka bisa berdamai. Udah nggak mau ikut-ikutan jadi tim ini, soalnya kalau kita jadi tim dari salah satunya pasti mereka akan makin memanas. Nah ya sih Sarwandu ya lega bukan wengi kriya ketua mae ya lambe kok cek lancang
uange kon iku. Gak butuh ambek uange. Nyengkre to omahe. Ngono lho. Uang kon hina-hina mari ngono sik butuh ambek dunyane. Sik kon nggeni omahe turu nyenyak. Lancang cangkemmu iku. Alah mari ngono lanangane diumbar. Ngomong cangcong. Lek cong iku dandan bendina, ngerti? Operasi kenean, ngerti kon? Gawe klambi beng dina. Oh, lanangmu iku luwe lanang, tutuk lanang tulen, ngerti? Sing lanang tulen iku lho bojone nempilingi, gak dikei dhuwit bulanan, ngerti kon? Sik diselingkahi. Lancang cangkemmu iku kene lancang. Indis ekonomi 200 juta per bulan, ya Allah. Ya lek ruban iku bojoku ya tak kudang bendina. Nang dongenang jer. Kok iso? Lek gak seneng ae gak apa-apa. Ya, ojo ngilokno wong, hati-hati konku. Nikmatmu ambek Allah dijopo didadekno miskin kon. Paham? Lancang. Kau dengar itu ya? Kau dengar itu? Kau udah dengar kan? Mantan laki kau bilang kan? Kau ngomong kejelekan dia 10 kali, dia cukup sekali. Ya, cukup sekali dia ngomong kalau mau menjelekkan kau, cukup sekali. Karena selama 11 tahun kalian nikah, nggak mungkin kau nggak punya aib kan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kau nggak punya keburukan. Andai katanya nggak mungkin tai kau nggak bau, ya kan? Makanya kau itulah sebelum nikah, jangan hanya karena kau sekarang dapat laki-laki, ya kan, yang ngaku-ngaku CEO, kau langsung jelek-jelekkan masa lalu kau, mantan kau. Ya bangke, ku kasih tahu sama kau nikah 11 tahun sama dia ya, yang kau katain belok-belok oncong-oncong kayak gitu ya, hampir tiap malam buat mata kau kayak gini kata, nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak kayak gitu mata kau tiap malam buatnya kan? Hampir tiap malam lah, buatlah 2 hari 3 kali ataupun 3 hari sekali lah. Pasti kan gini-gini juga ya kau pernah dibuatnya, tai kok. Jadi mantan gue jelek-jelek kan, gue juga nggak butuh duit lah, anjing 200. Muka lo kayak gunggung. Kau dengar itu? 10 kali kau ngejeleki dia, cukup 1 kali dia kalau mau jeleki kau, cukup sekali ngomong dia. Karena kau 11 tahun nggak mungkin kentut kau nggak bau, tai kau nggak mencret, nggak mungkin. Ya, jadi jangan merasa paling sempurna. Sekarang itu kau yang kebucinan, bangke. Sambil kebucinan ya kau yang selalu kerja live kau imbangi dia, kau kawani dia live. Beda kau sama yang masa lalu kau duduk tenang ngangkang kau. Dia yang kerja mati-matian sampai sakit-sakitan. Tak bersyukur kali kau bangki. Ini kesombongan, keangkuhan, atau kesadisan, kebengisan, atau sifat-sifat yang memang tidak baik sebagai manusia, untuk mengkerdilkan laki-laki yang memberikan nafkah kehidupan yang layak bagi diri dia dan anak-anaknya. Tidak butuh laki-laki, tapi butuh hartanya. Bukankah begitu? Silakan buat teman-teman masyarakat Indonesia bisa mengkonfirmasi. Nah, karena yang data yang kita dapat, ada kiriman banyak sekali ini yang masyarakat Indonesia mengirimi kepada saya. Sudah dapat 2 tanah ya, Mbak Sarwenda. Ada beberapa mobil, 4 atau 5 mobil ya, kalau nggak salah. Dan termasuk untuk aset-aset juga. Ini tidak butuh laki-lakinya, tapi hartanya mau, begitu ya. Nah, dan yang kedua, lanjut lagi, mengingatkan kepada yang video 2 orang ini, itu mungkin adiknya Sarwenda atau apa ya, dan selalu menjadikan orang lain sebagai bahan olok-olokan. Ya, ini orang-orang 2 ini udah sesenang itukah hidupnya? Sudah sebahagia itukah hidupnya? Atau memang si buta baru melek? Nah, ini saya bertanya juga kepada masyarakat Indonesia. Nah, jadi yang ketiga,
silakan untuk dipercepat CEO. Kami pun ingin tahu masyarakat Indonesia berapa mahar yang diberikan oleh CEO kepada Sarwenda, dan ataukah kembali lagi Mbak Sarwenda tidak membutuhkan uang ataukah mahar si laki-laki karena Mbak Sarwenda bisa menghidupi laki-laki, ataukah seperti itu? Silakan pada masyarakat Indonesia bisa bantu menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ini. Terima kasih.